Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pipeline sistem pakar untuk menentukan penyakit pada ayam dengan metode Dempster Saver. Di sini kami perkenalkan dua orang dengan nama Faza Fahrian Wildan dengan NIM 14127954 dan saya sendiri Cahya Bagus Widodo dengan NIM 14128144. Dengan dosen pengampu Ibu Winda Mega Pratnya D. Mkom. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta 2020. Di sini terdapat database dengan gejala-gejala. Pada gejala-gejala terdapat kode gejalanya sendiri dan densitas. Untuk kode G1 yaitu gejala ayam memiliki kotoran cair atau mencret, hijau atau kuning dengan densitas 0,7. Untuk G2 gejala jengger pucat dengan densitas 0,6. G3 nafsu makan menurun dengan densitas 0,8. Untuk G4 tingkah ayam lesu dengan densitas 0,5. G5 ayam mudah kehausan dengan densitas 0,6. Untuk G6 ayam mati mendadak dengan densitas 0,9. G7 umur ayam lebih dari 1 tahun dengan densitas 0,7. G8 bagian dada ayam tipis atau tidak ada daging dengan densitas 0,6. G9 persendian pada ayam bengkak dengan densitas 0,7. G10 ayam sulit bernafas dengan densitas 0,8. G11 ayam batuk-batuk dengan densitas 0,6. G12 umur ayam kurang dari 1 tahun dengan densitas 0,5. G13 warna kotoran ayam putih dengan densitas 0,7. G14 kepala ayam bengkak dengan densitas 0,6. G15 ayam sering menggeleng-gelengkan kepala dengan densitas 0,6. G16 terdapat cairan pada hidung ayam dengan densitas 0,8. G17 posisi sayap ayam menurun dengan densitas 0,7. G18 tingkah lemah dengan densitas 0,5. G19 ayam memiliki kotoran darah atau berak darah 0,6. G20 kepala ayam berwarna hitam dengan densitas 0,7. G21 ayam memiliki bulu kusut dengan densitas 0,7. G22 tingkat kematian ayam tinggi dengan densitas 0,6. G23 berat badan ayam terus menurun dengan densitas 0,8. G24 ayam bertingkah mengantuk dengan densitas 0,7. G25 ayam bertingkah bersin dengan densitas 0,7. G26 bentuk fisik ayam kurus dengan densitas 0,8. Di sini terdapat juga database penyakit dengan mengaitkan dengan gejalanya. Untuk B1 tipes ayam dengan gejala kode G1, G2, G3, G5, dan G6. Untuk B2 TBC dengan kode gejala G4, G7, G8, G9. Untuk P3 kolera dengan kode gejala G1, G6, G10. Untuk P4 CRD atau batuk dengan kode gejala G11, G12, dan G13. P5 pilek atau snot
dengan kode gejala G9, G11, G15, dan G16. Untuk P6, berak lumpur dengan kode gejala G2, G13, G17. Untuk P7, berak darah dengan kode gejala G3, G18, dan G19. P8, ostomatosis dengan kode gejala G18, G20, G21, G22, dan G23. P9, radang paru-paru dengan kode gejala G3, G4, G5, G10, G23, dan G24. P10, influenza ayam dengan kode gejala G10, G11, G16, G15. P11, sesak nafas dengan kode gejala G3, G4, G10, G16, dan G25. P12, gumoro dengan kode gejala G3, G5, G13, G21, dan G26. Untuk kaidah produksi, terdapat rules tersendiri. Dengan rule 1, if kotoran cair atau mencret, N jengger pucat, N nafsu makan menurun, N ayam kehausan, N ayam mati mendadak, dan penyakit tipes ayam. Rules 2, if ayam lesu, N umur lebih dari 1 tahun, N dada ayam tipis, N persendian bengkak, dan penyakit TBC. Untuk rules 3, if kotoran cair atau mencret, N ayam mati mendadak, N ayam sulit bernafas, dan penyakit kolera. Untuk rules 4, if ayam batuk-batuk, N umur kurang dari 1 tahun, N kotoran berwarna putih, dan penyakit batuk. Rules 5, if persendian bengkak, N ayam batuk-batuk, N ayam geleng-geleng, N cairan pada hidung, dan penyakit pilek. Rules 6, if jengger pucat, N kotoran berwarna putih, N posisi ayam menurun, dan penyakit berak lumpur. Rules 7, if nafsu makan menurun, N ayam lemah, N kotoran berdarah, dan penyakit berak darah. Rules 8, if ayam lemah, N kepala ayam hitam, N bulu kusut, N tingkat kematian tinggi, N berat badan menurun, dan penyakit ostomatosis. Rules 9, if nafsu makan menurun, N ayam lesu, N ayam kehausan, N ayam sulit bernafas, N berat badan menurun, N ayam mengantuk, dan penyakit radang paru-paru. Rules 10, if ayam sulit bernafas, N ayam batuk-batuk, N cairan pada hidung, N ayam geleng-geleng, dan penyakit influenza. Rules 11, if nafsu makan menurun, N ayam lesu, N ayam sulit bernafas, N cairan pada hidung, N ayam bersin, dan penyakit sesak nafas. Untuk yang terakhir, rules 12, if nafsu makan menurun, N ayam kehausan, N kotoran berwarna putih, N bulu kusut, N ayam kurus, dan penyakit gumoro. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Faza Fahrian Wildan. Sudah tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faza Fahrian Wildan dengan NIM 14127954. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Bagus Yahya Widodo. Di sini saya akan mulai dari inferensi. Nah, di inferensi ini kami menggunakan forward chaining dengan DFS sebagai berikut. Yang bulat-bulat ini itu adalah gejala-gejala yang akan diinputkan oleh user. Sedangkan yang persegi panjang adalah hasil yang sudah ditentukan menggunakan kalkulasi metode Dempster-Shaver. Nah,
kita ambil contoh yang ini. Ketika user menginputkan gejala 2, 13, dan 17, maka pada aplikasi yang kami buat menggunakan metode dumpster saver akan menunjukkan hasil penyakit dengan kode P6. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuisisi pengetahuannya. Nah, di sini terdapat kolom G dan P, di mana G itu adalah gejala-gejalanya dan P itu adalah penyakit-penyakitnya. Nah, di setiap gejala itu dapat mewakili beberapa macam penyakit. Contohnya pada G1 ini, maka pada aplikasi yang kami buat, aplikasi akan menunjukkan hasil P1 dan P3. Sedangkan G2 penyakit 1 dan penyakit 6. Begitu seterusnya. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan dumpster saver-nya dengan perhitungan manualnya. Nah, di sini diketahui ayam sulit bernafas dengan kode gejala G10 dan berat badan menurun dengan kode gejala G23. Nah, G10 sendiri dapat mengindikasikan penyakit dengan kode P3, P9, P10, dan P11. Sedangkan penyakit dengan kode G23 dapat mengindikasikan penyakit dengan kode P8 dan P9. Nah, di sini M1 adalah gejala dari kode G10 berupa penyakit dengan kode P9, P3, P9, P10, dan P11 dengan angka densitasnya 0,8. Sedangkan M2 adalah dengan indikasi penyakit kode P8 dan P9 dengan densitas 0,8. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan M1-nya di sini dengan angka 0,8 dan M2-nya di sini. Nah, M1 ini adalah hasil dari ini. Nah, kemudian kita tinggal mengkalikan. Hasil dari P9 adalah 0,64. Di mana hasil kalkulasi dari 0,8 dikalikan dengan 0,8 yang ini. Begitu juga yang ini. Hasil dari kalkulasi M1 dan M2 yang ini. Begitu juga yang ini. Nah, setelah kita menggunakan perhitungan dumpster saver ini, maka kesimpulan terdeteksi penyakit radang paru-paru sebesar 64%. 64% adalah nilai dari kalkulasi ini. Kita ambil nilai yang paling besar. Nah, di mana 0,64 adalah hasil dari ini dibagi kurang 1 dikurangi 0,04 yang ini. Maka hasilnya adalah 0,64.
atau jika dipresentasikan adalah 64%. Kemudian saya tentang validasinya, validasi dari aplikasi kami ini, dari aplikasi ini hasilnya ada 12. Setelah kami periksa kembali, yang valid ada 10. Maka validasinya adalah 10 dibagi 12 dikalikan 100. Maka hasilnya adalah 83%. Untuk tampilan interface-nya, aplikasi kami seperti ini. Di sini kita tinggal untuk masuk ke aplikasinya, kita klik diagnosa, tombol diagnosa ini. Nah, maka di sini akan muncul pilihan-pilihan atau pilihan-pilihan dengan kode gejalanya. Semisal kita tadi ambil contoh yang ini, G2, G13, dan G17. Nah, jadi kita tinggal menginputkan gejala-gejala penyakit yang ada pada ayam. Nah, namun pada aplikasi kami ini minimal kita harus menginputkan dua gejala agar aplikasi ini bisa mengkalkulasikan menggunakan metode Dempster Saver-nya. Nah, jika kita hanya menginputkan satu gejala, maka akan muncul pesan seperti ini. Pilih minimal 2 gejala. Dan mengharuskan kita kembali ke proses ini. Kita inputkan lagi, lalu kita diagnosa. Nah, maka di sini akan muncul perhitungan-perhitungannya. Perhitungan-perhitungan menggunakan kalkulasi metode Dempster Saver. Nah, dari kalkulasi ini, angka yang terbesar adalah 0,826. 0,826 atau jika dikalkulasikan menjadi jika dipresentasikan menjadi 82,6%. Ini. Sehingga aplikasi ini mendeteksi penyakit berak lumpur dengan derajat kepercayaan 82,6%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.